Emerald Lovely White UV Cool and Bright mengandung 95% aloe vera leaf juice. Sejuknya nggak cuma lewat, so cool. Cepat meresap, nggak lengket. Vitacinemate Advance-nya bikin kulit cerah dan lovely. Juga lindungi dari sinar UVA dan UVB. Emerald Lovely White UV Cool and Bright. It's cool, makes you bright. Hai girls, selamat datang di virtual class Gadis Academy. Perkenalkan, nama aku Ayesha Felis, alumni Gadis Sampul 2019. Nah, hari ini aku akan menjadi host di webinar hari ini, kurang lebih selama 60 menit ke depan. Oke, nah mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut Gadis Academy, aku akan menjelaskan sedikit kali ya. Nah, Gadis Academy sendiri merupakan platform movement untuk seluruh remaja Indonesia, tentunya kita semua, agar dapat menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, peduli, kreatif, inovatif, dan juga percaya diri. Dan tema besar Believe in Yourself, Gadis Academy akan banyak mengadakan kelas virtual via webinar seperti ini, atau ada juga Instagram Live, yang sekaligus akan menjadi a journey to be you. Nah, virtual class hari ini persembahan dari Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Kali ini mengangkat tema yang penting banget dan relatable banget nih sama kita semua, yaitu be personable, be lovely, be confident. Jadi hari ini kita akan banyak membahas seputar self-love, self-confidence, dan juga public speaking, agar kita bisa jadi cewek yang lovely dan tentunya penuh percaya diri. Untuk itu, Gadis dan Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion sudah mengundang dua pembicara yang sangat inspiratif. Yang pertama ada Kak Aubrey Beer, seorang alumni Gadis Sampul 2007 yang sekarang berprofesi sebagai presenter dan public figure. Serta ada juga Kak Memes Prameswari yang berprofesi sebagai seorang penyanyi. Nah, oke, ini mungkin teman-teman udah nggak sabar pengen ikutin kelasnya, tapi sebelum kita mulai, aku akan membacakan peraturan atau disclaimer yang harus kalian patuhi selama kelas berlangsung. Oke, yang pertama adalah teman-teman wajib untuk mematikan suara atau memute selama acara berlangsung. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman diharapkan untuk berpakaian rapi dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Yang poin selanjutnya, menyimak dan mengikuti kelas virtual hingga selesai. Selanjutnya, menyalakan kamera di sesi foto bersama di akhir sesi nanti. Dan yang terakhir adalah teman-teman dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Nah, aku juga pengen ingetin teman-teman semua untuk jangan lupa share experience kamu selama atau setelah mengikuti webinar ini dengan cara memposting foto atau video di sosial media kamu dengan menuliskan nama, kota domisili, dan juga usia dengan hashtag Gadis Academy, Gadis Academy X Emerald Lovely White UV, Journey to Be You, dan Be Lovely, Be Ready. Teman-teman juga jangan lupa follow dan mention ke Instagram Gadis Max dan Emerald Lovely. Selain itu, aku pengen mengingatkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya di kolom komentar, karena nanti akan ada 5 orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp200.000 persembahan dari Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Menarik banget kan teman-teman semuanya? Oke, kalau semuanya sudah paham, aku langsung pengen memulai aja virtual class kita hari ini. Be personable, be lovely, be confident, dengan diawali oleh sambutan dari Kak Leonie Sihombing selaku pemimpin redaksi dan komunitas Gadis. Silakan Kak Oni. Oke, terima kasih Ayesha. Hai semuanya, halo, selamat sore dan welcome back to di kelas Gadis Academy. Dan kali ini spesial banget karena di kelas Gadis Academy kali ini persembahan Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion, kita membahas sebuah tema, tadi Ayesha udah bilang ya, sebuah tema yang sangat penting banget buat kita dan relatable. Of course ya, kalian bisa pakai ini nanti ilmunya untuk kalian presentasi bahkan, ataupun kalian sedang membutuhkan public speaking di suatu acara, ini penting banget untuk kalian semua ya teman-teman, dan untuk kita semua pastinya. Dan seperti biasa, aku akan membacakan modul dari kelas Gadis Academy hari ini. Kalian sudah pasti tahu ya, udah dikirimkan juga ke email kalian dan udah ada di landing page website ya Gadis. Yang pertama ada kunci meningkatkan self-love dan percaya diri. Yang kedua, gimana sih supaya bisa pintar menempatkan diri dan bersosialisasi. Yang ketiga, ada beberapa ilmu dasar public speaking yang perlu kamu ketahui. Ini penting banget nih teman-teman ya. Yang keempat, ada tips membedakan cara komunikasi formal dan informal.
Gimana ya, pengen tahu banget. Dan yang terakhir ada strategi menyebarkan positivity dan of course be lovely ya. Oke, dengan dua narasumber kita hari ini, dua alumni Gadis Sampul yang dua-duanya hebat dan keren banget dan sukses di bidangnya masing-masing. Jadi memang pas banget untuk menjadi narasumber dan membagikan ilmu untuk kalian semua di kelas kita pada hari ini. Persembahan dari Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Dan jangan lupa, aku nggak bosan-bosannya untuk terus menyebarkan positivity dari pengalaman kalian atau experience kalian di kelas ini. Dan jangan lupa tadi ya di hashtagnya semua harus kalian tampilkan. Jangan lupa juga nama, usia, dan umur dan domisili kalian. Jangan lupa juga untuk take notes ya teman-teman. Nggak bosan-bosannya aku ingetin take notes dari semua ilmu yang kalian dapat di kelas Gadis Academy kali ini, persembahan Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Dan seperti biasa juga, have fun aja mengikuti kelas ini. Kalau gitu, aku akan kembalikan lagi ke Ayesha dan enjoy the class, teman-teman. Oke, thank you so much Kak Oni atas sambutannya. Oke, udah kelar sambutan dari Kak Oni. Sekarang kita mau menyapa dua pembicara kita nih, dua narasumber kita. Di virtual class Gadis Academy X Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion dengan tema Be Personable, Be Lovely, Be Confident. Oke, kita langsung aja menyapa dua pembicara kita. Yang pertama ada Kak Aubrey Beer. Oke, aku akan membacakan sedikit biografi dari Kak Aubrey. Aubrey Widi Esteria Beer, BSc SEMM, atau lebih populer disapa dengan Aubrey Beer, adalah sosok perempuan yang sangat mengutamakan pendidikan. Gak heran kalau Kak Aubrey mampu menyelesaikan beberapa studi, mulai dari sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, gelar Bachelor of Science in Economics and Finance dari Universiteit van Amsterdam, hingga gelar Magister Manajemen di Universitas Trisakti. Alumni Gadis Sampul 2007 ini juga menyandang predikat Putri Intelijensia di ajang Putri Indonesia 2013 loh teman-teman. Nah, Kak Aubrey memiliki passion yang sangat besar di bidang public speaking dan presenting, sehingga Kak Aubrey sekarang melanjutkan karirnya sebagai presenter di beberapa program televisi serta Master of Ceremony atau MC di berbagai perhelatan besar. Selain itu, ia juga aktif sebagai model, bintang iklan, dan kegiatan positif lainnya. Kita sapa dulu Kak Aubrey ya. Hai Kak Aubrey. Halo Kak. Kita langsung ke pembicara kedua ya. Yang pembicara kedua ini ada Kak Memes Prameswari. Lahir di Gresik 29 Agustus 1996. Pemilik nama panjang Citra Gama Prameswari ini tumbuh dan berkembang menjadi remaja cewek yang inspiratif dan penuh talenta. Meski memiliki passion di dunia musik dan modeling, Kak Memes nggak menomorduakan pendidikannya loh teman-teman. Buktinya ia berhasil menyelesaikan studi di Universitas Trisakti dan Northampton University di Inggris. Lulusan Gadis Sampul 2012 ini juga terkenal sebagai penyanyi muda lewat single Sampai Kapan dan sinden muda di program acara televisi. Nah, gimana sih strategi komunikasi dan tips percaya diri ala perempuan cantik yang hobinya berkuda ini? Kita simak ceritanya ya. Kita sapa dulu Kak Memesnya. Hai Kak Memes. Oke, setelah kita berkenalan dengan dua pembicara kita, langsung aja aku ingin mempersilahkan Kak Aubrey Beer untuk terlebih dahulu menyampaikan materinya. Silakan Kak Aubrey. Mungkin bisa Kak Aubrey mulai sedikit dulu ya dengan pengertian dari public speaking sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat di internet gitu, dari pengertian public speaking, dari berbagai macam dictionary di luar, public speaking ini memang punya pengertian yang banyak sekali ya, atau luas sekali ya. Cuman kalau misalnya Kak Aubrey boleh artikan public speaking menurut Kak Aubrey sendiri, itu sesimpel proses berbicara di depan orang banyak secara formal. Nah, karena kalau kita lihat pengertian dari Webster's Third New International Dictionary, itu public speaking adalah the act of process of making speech in public. Nah, ini dia presentasi dari Kak Aubrey. Bisa langsung di-switch ke page 2? Ya, ini dia. Oke. Ya, ini dia tadi ya, pengertian dari public speaking. Cuman kalau misalnya mungkin dipersimpel nih ya untuk teman-teman semua, pengertian dari public speaking adalah sesimpel proses berbicara di depan orang banyak yang dilakukan secara formal. Mungkin kalian tuh
selama ini melakukan public speaking, tapi kalian nggak sadar pada saat kalian mendeliver presentasi di depan kelas gitu. Misalnya disuruh presentasi mengenai topik sejarah gitu di depan kelas. Nah, itu kalian tanpa kalian sadari itu melakukan public speaking. Nah, oke, berikutnya kunci utama public speaking. Ya, kalau kita lihat di slide nomor 3, kunci utama public speaking menurut Kak Aubrey adalah percaya diri. Kenapa percaya diri ya? Karena kalau misalnya kita tidak percaya akan diri kita sendiri, pada saat kita berbicara di depan publik, itu pasti akan langsung terlihat gesturnya, kayak rata-rata biasanya menunduk, lihat ke bawah, tidak berani untuk eye contact dengan teman-teman di depan. Terus juga mungkin gerakannya agak sedikit kaku, tidak bisa banyak bergerak, jadi tidak luas gitu. Karena kita takut untuk melihat teman-teman audiens, kayak kita takut bikin salah karena kita tidak percaya diri gitu. Gimana sih Kak Aubrey caranya supaya bisa percaya diri? Nah, menurut Kak Aubrey, satu caranya, kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Self-love. Nah, gimana sih caranya untuk bisa mencintai diri sendiri? Nah, Kak Aubrey ada beberapa poin nih. Kita move on ke page selanjutnya. How to love yourself. Ini adalah step-step yang sebenarnya adalah personal experience dari Kak Aubrey sendiri gitu. Karena dulu sebenarnya Kak Aubrey juga mungkin pernah di posisi teman-teman yang kayak merasa minder, merasa nggak percaya diri gitu. Karena itu adalah hal yang wajar. Tapi pada saat Kak Aubrey sudah mengetahui diri Kak Aubrey sendiri, sudah mencintai diri Kak Aubrey sendiri, Kak Aubrey jadi sangat lebih percaya diri. Oke, step pertama adalah know yourself. Kalian harus tahu apa sih yang kalian suka, apa sih yang kalian nggak suka. Terus kalian juga harus tahu hobi kalian apa, passion kalian apa. Biasakan berbicara dengan diri sendiri gitu. Kayak sesimpel misalnya, apa sih makanan yang kamu suka, atau apa sih makanan yang kamu nggak suka gitu. Jadi kamu lakukan yang kamu suka, dan kamu jauhkan yang kamu tidak suka. Dan kemudian have fun by yourself. Nah, kalian juga setelah kalian tahu nih apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka, nah di sini kamu harus lakukan hal-hal yang kamu suka gitu. Kamu manjakan diri kamu spending time dengan diri kamu. Misalnya kamu suka nonton atau sesimpel kamu suka makan ketoprak gitu. Ya udah kamu kerjain aja gitu. Atau misalnya kamu suka banget mewarnai atau melukis. Nah, kamu spending time untuk kamu punya waktu untuk melukis. Kamu kasih waktu diri kamu sendiri untuk melakukan hal-hal yang kamu suka. Dan itu otomatis akan membuat kamu jauh lebih happy. Nah, setelah itu, you have to work on your self-trust. Nah, ini sangat penting banget buat Kak Aubrey. Misalnya, kalau misalnya Kak Aubrey bikin contoh nih ya, misalnya Kak Aubrey hobinya nyanyi. Kak Aubrey udah latihan yang panjang, tapi Kak Aubrey nggak percaya, suara Kak Aubrey bagus nggak ya, gitu kayak Kak Aubrey bisa perform well nggak sih nih nanti, gitu kayak masih kurang deh, gitu. Nah, itu bahaya banget gitu. Jadi menurut Kak Aubrey, selain kamu juga harus latihan dan juga mempersiapkan materinya, kalian juga harus work on your self-trust. Kalian harus percaya bahwa kalian mampu melakukannya. Dan juga setelah itu, pursue new interest. Nah, di sini misalnya, kalian udah tahu nih hobi kalian apa gitu. Ya udah, kalian tapi ngelakuin itu aja. Lama-lama mungkin kalian jadi bosen gitu. Nah, di sini kalian harus explore new things. Coba hal baru. Karena ternyata pada saat kalian coba, ternyata seru juga ya gitu. Kayak seru juga ya hobi baru ini yang ternyata itu jangan-jangan malah hobi utama kamu itu gitu. Jadi kayak kalian jangan berhenti untuk mencoba hal-hal baru dan juga explore new things. Dan setelah itu kalian harus challenging yourself. Nah misalnya nih Kak Aubrey pengen banget Kak Aubrey tuh sebenarnya pernah pengen coba wall climbing atau manjat tebing. Cuman kadang Kak Aubrey mikir, aduh Kak Aubrey agak takut ketinggian nih, terus juga nanti takut hitam karena kan itu outdoor, terus nanti takut jatuh gitu. Nah, kalian jangan pernah merasa kayak, aduh nggak bisa, aduh kayak terlalu banyak pertimbangan sampai akhirnya kalian nggak mau coba hal baru gitu. Nah, ini kalian sendiri dan juga percaya bahwa kalau kalian bisa, kalian pasti mampu untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah take care of yourself. Nah, ini sangat penting banget. Di saat kamu sudah happy, di saat kamu sudah spending time dengan diri kamu sendiri, kamu juga sudah
happy untuk doing your hobbies gitu. Kalian jangan lupa sama merawat diri sendiri. Jangan lupa tidur yang cukup, makan yang bergizi, kemudian kalian juga harus minum air yang cukup, dan juga untuk kalian yang memang ingin terjun ke dunia entertainment gitu, kalian juga harus merawat tubuh kalian. Sesimpel misalnya setelah mandi kalian menggunakan hand and body lotion untuk menjaga kelembapan kulit, itu menurut Kak Aubrey sangat penting sekali, apalagi untuk perempuan yang aktif, yang berkegiatan outdoor. Jadi kalian benar-benar harus menjaga penampilan kalian baik dari dalam maupun dari luar. Oke, setelah itu Kak Aubrey punya kunci lain dalam memulai public speaking. Nah, yang pertama adalah hadapi takut. Kalau menurut Kak Aubrey, kalau kalian sudah percaya diri, pasti kalian nggak akan takut lagi untuk perform, untuk menghadapi materi presentasinya dan juga menghadapi presentasi yang ada. Gitu. Karena kadang kalau udah takut, aduh langsung deh gugup, terus langsung nanti jadi blank gitu. Kalian harus berani dan juga hadapi takutnya. Kemudian kedua adalah persiapan materi. Nah, ini sangat penting sekali. Persiapan materi itu harus dilakukan walaupun kamu sudah punya jam terbang yang tinggi di dalam public speaking. Misalnya Kak Aubrey sudah melakukan atau Kak Aubrey sudah bekerja sebagai seorang presenter hampir 7 tahun, tapi sampai sekarang Kak Aubrey masih mempersiapkan materi pada saat Kak Aubrey mau misalnya present sebuah show, atau Kak Aubrey mau menjadi MC atau misalnya untuk topik webinar gitu. Materi itu sangat penting sekali. Sesimpel apapun acaranya, kalian harus tetap mempersiapkan materi. Kemudian audience, kita harus mengetahui siapa sih penonton kita gitu. Nanti Kak Aubrey akan bahas ya lebih detail lagi mengenai komunikasi formal dan informal, karena ini sangat berhubungan dengan audience. Jadi kita harus tahu nih, kita berhadapan dengan siapa gitu. Karena pada saat kita melakukan public speaking, kita kan berbicara dengan orang banyak. Nah, itu kita harus bedakan komunikasinya dengan apakah audiens kita teman-teman sebaya atau audiens kita orang tua, itu otomatis akan berbeda nanti caranya. Dan kemudian olah nafas. Nah, ini ada satu tips dari Kak Aubrey yang sebenarnya tips ini Kak Aubrey dapatkan pada saat Kak Aubrey menjadi finalis Gadis Sampul. Jadi itu kayak dari 2007 ya, tips ini Kak Aubrey dapatkan pada saat di kelas public speaking waktu menjadi finalis Gadis Sampul, itu dari trainernya bilang supaya kalian tenang dan juga supaya kalian sebelum perform itu lebih stabil nafasnya, itu kalian harus kasih spare sekitar 10 menit sebelum acara. 10 menit sebelum acara, kalian pejamkan mata kalian, kemudian kalian tarik nafas dari mulut. Dari hidung. Kemudian boleh ucapkan kata-kata atau afirmasi positif. Misalnya, aku bisa, tapi dalam hati aja ya. Dan kemudian tahan 3 detik, kemudian hembuskan lewat mulut. Itu kalian bisa ulangi minimal 3 kali. Nah, itu sampai sekarang Kak Aubrey masih gunakan tips itu karena itu bisa membuat Kak Aubrey sangat tenang sekali dalam memulai sebuah acara. Karena itu adalah hal yang sangat wajar di saat kamu misalnya mau perform atau mau melakukan public speaking atau sesimpel presentasi deh di depan teman-teman sekolah gitu. Tegang, nervous. Jadinya napasnya pasti pendek-pendek. Jadinya kayak deg-degan gitu kan. Nah, supaya menghindari deg-degan dan lebih tenang, coba tips dari Kak Aubrey itu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, dan berikutnya adalah voice. Volume, O-gap, intonation, clarity, dan juga energy. Nah, volume. Nah, kamu juga untuk dalam public speaking, volume itu sangat penting. Kamu harus lihat nih, misalnya kamu itu berbicara di depan publiknya menggunakan alat bantuan nggak? Seperti misalnya mikrofon gitu. Kalau misalnya kamu menggunakan mikrofon, kamu nggak perlu berbicara dengan full power gitu kayak. Karena kan kamu sudah ada bantuan mikrofon untuk pengeras suara kamu. Nah, namun kalau misalnya di sekolah kan kadang-kadang kita harus berbicara tanpa menggunakan alat bantu gitu. Jadi kamu harus menggunakan power kamu untuk supaya teman-teman di satu kelas bisa dengar. Jadi harus lebih keras supaya message yang mau kamu sampaikan itu jelas. Nah, kemudian O-gap itu adalah A, I, U, E, O.
Nah, pada saat melakukan public speaking, kalian juga harus jelas. Nah, mulutnya dibuka, A, I, U, E, O gitu. Jangan ngomongnya kayak, halo selamat pagi, saya Kak Aubrey, saya senang sekali, kan nggak jelas. Jadinya kan teman-teman juga, ini ngomong apa sih pembicaranya gitu, atau ini ngomong apa sih Aubrey gitu. Beda halnya sama, halo semuanya, apa kabar, saya Aubrey. Jadi mulutnya harus dibuka, supaya kalian bisa menyampaikan message lebih jelas. Dan kemudian intonasi juga penting ya, karena berbicara itu tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat gitu. Karena kadang-kadang penekanan-penekanan pada suatu kata juga harus kalian perhatikan gitu, supaya message yang kalian deliver lebih jelas. Kemudian clarity and energy. Jadi pada saat kalian melakukan public speaking, kalian harus memberikan message itu secara clear, menyampaikan materinya secara jelas, dan juga dengan energi. Karena menurut Kak Aubrey, kalau misalnya seorang melakukan public speaking, tapi mood openingnya aja udah kayaknya sedih, cemberut gitu, kayak, ya selamat malam, atau ya selamat pagi, saya Aubrey, saya akan membacakan materi sejarah. Kan kayak gitu nggak enak, ya kan? Beda halnya sama, halo teman-teman, saya Aubrey, saya dari kelas 2 IPS, saya ingin menyampaikan mengenai presentasi. Kalian harus memberikan senyuman, energi positif, karena menurut Kak Aubrey, di saat kalian menularkan energi positif itu kepada audiens atau kepada teman-teman semua, itu otomatis akan menaikkan mood mereka. Jadi akan energi positif itu otomatis akan menyebar juga ke mereka dan juga ke guru pastinya yang akan menyaksikan kamu melakukan presentasi gitu. Jadi itu sangat penting sekali energi positif. Dan yang terakhir adalah dress for success. Nah, pada saat kalian mau presentasi, misalnya di sekolah, kalian harus perhatikan juga apakah seragam kalian sudah rapi gitu. Atau misalnya kalian harus melakukan, misalnya ada event untuk MC gitu. Kalian harus melakukan public speaking nih, misalnya diundang dari sekolah tetangga gitu, misalnya sekolah teman kamu gitu. Nah, kalian juga harus memperhatikan pakaian, karena menurut Kak Aubrey, di saat kalian menampilkan penampilan atau misalnya menggunakan pakaian yang membuat kamu percaya diri, itu otomatis pastinya akan menambah atau boost your self-confidence juga, menambah kepercayaan diri buat kalian juga. Oke, berikutnya adalah perbedaan cara komunikasi formal versus informal. Nah, ini dia tadi ya, yang tadi Kak Aubrey sampaikan sebelumnya, know your audience. Karena ini sangat penting sekali. Kita harus bisa membedakan siapa sih audiens kita atau dengan siapa sih lawan berbicara kita gitu. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan teman seumuran, misalnya satu umurnya masih satu level atau di bawah kita gitu. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari gitu. Atau mungkin bisa menggunakan gue lo atau bahasa-bahasa kayak slang words itu masih common ya atau masih diperbolehkan. Misalnya contohnya Kak Aubrey nge-MC acara musik di sekolah gitu. Nah, Kak Aubrey boleh tuh sapa teman-teman kayak, halo semuanya apa kabar? Wah seru banget ya di sini. Tadi gue udah muter-muter nih, booth-nya seru-seru banget. Boleh tuh menggunakan gue, lo, itu masih bisa. Nah, namun kalau misalnya audiens kita atau kita berkomunikasi dengan mungkin audiensnya adalah guru-guru atau orang tua murid. Nah, kita tidak boleh menggunakan kata-kata seperti lo, gue, atau bahasa-bahasa slang. Dan juga intonasi harus lebih pelan. Karena pada saat kita berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua, kita harus bisa membedakan. Nah, jadi dengan cara misalnya, selamat pagi Bapak Ibu dan juga para hadirin, terima kasih sudah hadir di acara sekolah saya, gitu-gitu. Jadi kayak lebih pelan bacanya, dan juga tidak boleh menggunakan bahasa slang word atau gue lo itu dia. Bisa diganti dengan aku kamu atau kalau mau lebih formal lagi bisa pakai saya dan juga ibu bapak atau para undangan yang terhormat. Seperti itu. Selanjutnya, kendala dalam public speaking. Nah, ini dia nih yang tadi Kak Aubrey bilang. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, pasti kita akan menemukan banyak sekali kendala-kendala dalam public speaking, seperti grogi, kemudian salah bicara, blank,
atau gerakan yang repetitif, less eye contact. Tapi menurut Kak Aubrey, ini semua itu bisa ditanggulangi kalau kalian sudah percaya diri dan sudah mencintai diri sendiri. Dan selanjutnya cara melatih skill public speaking. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, nah ini dia. Baca. Tadi kan Kak Aubrey sudah sampaikan sebelumnya bahwa persiapan materi ini sangat penting sekali. Kemudian kalian bisa berlatih bicara sendiri di depan kaca seperti yang ada pada gambar. Kemudian berlatih gerak tubuh di depan cermin. Nah ini memang sangat penting sekali ya, apalagi buat kalian yang masih nervous. Kalian harus berlatih di depan cermin untuk bisa mengetahui mimik kalian gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh saya sudah gerakan tubuhnya sudah bagus nih seperti ini gitu. Jadi kalian bisa mulai berlatih di depan cermin. Kemudian untuk presentasi yang ada batasan waktunya, kalian juga lebih baik sebelumnya berlatih dengan stopwatch atau alat ukur waktu supaya kalian tahu nih kalian berbicaranya itu tidak overtime dan juga semua message-nya bisa terdeliver dengan baik. Dan kemudian berlatih dengan alat peraga atau alat bantu. Nah, kalau misalnya kalian harus nge-MC, otomatis kan kalian menggunakan mikrofon dan juga misalnya cue card. Nah, untuk yang belum pernah, kalian bisa coba dulu nih, pakai remote AC atau remote televisi juga nggak apa-apa. Yang penting bentuknya mirip, kemudian nanti kamu coba juga pakai kertas yang ada di rumah aja, tinggal kamu balik-balikin sambil kamu bicara. Jadi supaya pada saat kamu nanti perform, kamu nggak kagok. Dan selanjutnya, kita move on ke slide selanjutnya. Ya, public speaking dalam profesi. Sebenarnya apa aja sih profesi-profesi yang menggunakan public speaking? Ini salah satunya adalah TV presenter, ada news anchor, YouTuber, podcaster, influencer, MC, humas, dan banyak hal. Karena menurut Kak Aubrey, public speaking ini sangat penting dipelajari karena memang mungkin kalian nggak sadar kalian melakukan public speaking pada saat kalian presentasi di kelas, atau mungkin nanti kalian harus dihadapkan pada saat upacara gitu. Kalian harus menjadi MC di situ, atau misalnya kalian harus memandu sebuah acara gitu. Jadi mempelajari public speaking ini sangat penting supaya kalian bisa tahu dan juga bisa lebih merasa nyaman dan juga aman untuk mendeliver message, dan juga supaya clear message yang disampaikan itu semuanya tersampaikan dengan baik gitu. Dan juga tadi kuncinya adalah percaya diri. Kalau kalian udah percaya diri, kalian udah mencintai diri sendiri, kalian pasti akan bisa perform well pada saat kalian misalnya nanti menjadi TV presenter atau bekerja sebagai humas gitu. Pasti kalian sudah percaya diri dan bisa menyampaikan message dengan baik. Oke, kalau gitu itu dia tadi ya materi atau sharing sedikit dari Kak Aubrey mengenai public speaking. Semoga bisa berguna buat kalian semua dan juga semoga bisa dijadikan sedikit tips nih untuk kalian belajar sedikit mengenai public speaking. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, keren banget penjelasan dari Kak Aubrey tentang gimana sih cara melatih public speaking ya, karena penting banget loh untuk kita bisa menguasai atau master that skill gitu. Apalagi tadi Kak Aubrey ada rumusnya ya, voice yang volume, intonation, energy, clarity, itu keren banget menurutku. Thank you so much Kak Aubrey. Nanti untuk teman-teman yang udah submit pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan di akhir sesi. Selanjutnya aku ingin mempersilakan Kak Memes untuk sharing ya, untuk menyampaikan materinya seputar self-love untuk meningkatkan kepercayaan diri ala Kak Memes Prameswari. Silakan Kak Memes. Halo semuanya, selamat sore, apa kabar? Baik-baik ya, semoga kalian sehat selalu. Anyway, sebelum mulai nih aku presentasi, aku mau ngingetin teman-teman dong, di masa pandemi kayak gini wajib banget ya kita buat pakai masker kalau lagi keluar, menjaga jarak dan juga mencuci tangan yang bersih. Oke, langsung aja ya, aku mau bahas tentang cara meningkatkan self-love dan percaya diri. Oh, aku sampai lupa, aku belum perkenalan diri. Anyway, aku Memes Prameswari, aku biasa dipanggil Memes. Sekarang umur aku udah 23 tahun. Dan aku alumni Gadis Sampul 2012. Iya guys, 2012 aku SMA. Anyway, langsung aja ya kita bahas tentang cara meningkatkan self-love dan percaya diri. Nah,
Yang pertama adalah be grateful. Menurut aku bersyukur itu yang paling utama, yang paling penting. Kita tuh harus bersyukur akan apa yang udah Tuhan berikan kepada kita. Even just being healthy dan bisa mengikutin webinar ini, itu udah alhamdulillah banget, bersyukur banget ya guys. Karena sehat itu mahal, ya nggak sih? Itu benar banget. Anyway, yang kedua, stop comparing yourself to others. Itu penting banget, apalagi di kehidupan modern kayak gini, dengan banyaknya sosial media. Banyak banget orang-orang yang berlomba untuk menjadi kayak cantik menurut mereka gitu. Menurut aku yang paling penting tuh harus fokus sama diri kita sendiri. Jangan terlalu nge-compare kamu sama cewek-cewek yang lain. Karena walaupun aku tahu kalau kita tuh banyak yang ngerasa insecure sama diri kita sendiri, tapi kalau kamu selalu banding-bandingin diri kamu sama orang lain, cantik kamu sama orang lain, itu nggak akan ada habisnya dan bikin kamu jadi nggak percaya diri. Yang ketiga, ini juga penting banget, don't listen to haters. Dengan adanya sosial media, terkadang manusia itu bisa seenaknya sendiri ya dalam komen-komen postingan kita gitu. Bahkan kadang ada yang sampai ngebully fisik kita. Atau kalian dengar dari teman-teman, ih kamu diomongin loh ini itu. Guys, girls, semuanya jangan terlalu mikirin apa kata orang lain yang negatif. Kalau yang positif, ambil aja buat evaluasi diri kamu. Tapi kalau yang kata-katanya yang jelek, yang nggak bermotivasi, terus bikin kamu jadi down, lebih baik jangan didengerin, cuekin aja gitu. Selanjutnya ini adalah don't judge book by its cover. Itu pasti terkenal banget, kalian udah tahu. Emang benar sih kita nggak bisa ngejudge orang dari kecantikannya atau kegantengannya gitu. Tapi at the same time, sebagai seorang perempuan, baik banget buat kita memperhatikan penampilan. But anyway, walaupun ada dua cewek nih misalnya, yang satu cantik banget, yang satu ya oke lah, so-so gitu. Tapi kalau misalnya cewek yang biasa-biasa ini punya value yang lebih baik, punya wawasan yang luas, punya kepribadian yang baik, lebih menarik, itu tuh bakal lebih baik ke depannya. Orang bakal lebih senang sama perempuan yang ini gitu. Jadi jangan terlalu ngejudge orang, benar sih, dari penampilannya. Selanjutnya ada yang namanya it is okay to make mistakes. Dalam proses belajar, apalagi kalian yang masih teenager juga, dan aku sih, saat kita beranjak dewasa, kita tuh dituntut untuk meraih kesuksesan dan prestasi setinggi-tingginya. Itu pasti banget, dan it's okay. Tapi, masalah itu bakalan selalu ada di sekitar kita. Dan saat masalah datang, kadang kita melakukan yang namanya kesalahan. It is okay to make mistakes. Nggak apa-apa banget kita melakukan kesalahan. Kenapa? Karena itu kita bisa belajar dari masalah itu, kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih. Dan menurut aku ya, di kehidupanku sendiri, aku tuh pasti pernah punya masalah dalam kerjaan, punya masalah di sekolah, punya masalah even sama teman-temanku sendiri, entah itu kayak drama lah sesama cewek atau gimana, itu pasti banget terjadi di kita semua. Tapi dari situ kita belajar, kita evaluasi diri, gimana caranya biar itu tidak terjadi lagi gitu. Next, trust yourself to make good decisions. Trust yourself to make good decisions for yourself. Kita tuh sering banget ngeraguin diri kita sendiri dalam mengambil suatu keputusan, ya kan? Kita tuh boleh mendengarin pendapat dari pihak lain, tapi kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita harus bisa nentuin hidup kamu mau seperti apa. Jadi kalian itu harus benar-benar percaya akan apa yang akan kamu ambil gitu. Terus selain itu ada juga be kind to yourself. Dunia ini tuh penuh dengan kritik dan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang negatif. Jujur aja ya guys. Tapi berilah apresiasi terhadap diri kamu sendiri. Ucapkan kata-kata baik di pagi hari yang memotivasi agar kamu tuh bisa lebih enak, lebih mood buat ngejalanin hari-hari kamu. So don't be too hard on yourself. Lebih ke situ sih. Dan yang terakhir adalah take care of your body as well as your mind. Jadi merawat tubuh
itu penting banget. Kayak aku nih sebulan sekali, aku biasanya facial, terus aku spa juga. Tapi every single day setelah aku mandi, pagi dan sore atau malam, aku tuh nggak pernah skip menggunakan hand and body lotion. Kenapa? Karena emang kulit aku tuh tipenya kering juga, dan itu tuh wajib banget guys buat kalian pakai setiap pagi dan malamnya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini juga yang paling penting buat teman-teman semuanya, strategi menyebarkan positivity and be lovely. Yang pertama adalah smile. Menurut aku dengan kita senyum aja ke orang lain, itu tuh udah menyebarkan hal yang positif di sekitar kalian. Dan itu adalah hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan. Coba deh bayangin kalau kalian tuh cemberut, terus mukanya bete, terus kan juga orang-orang jadi males ngelihatnya gitu ya. Terus yang kedua ada juga yang namanya give a genuine compliment. Jadi memberikan apresiasi atau pujian ke orang lain juga. Jadi nggak cuma ke kamu doang, tapi as simple as misalnya ada teman kamu yang lagi make up-nya bagus banget, oh my god cantik banget kamu hari ini, gitu. Jadi ngasih apresiasi aja ke teman kamu itu udah sama aja kayak kamu menyebarkan positivity di situ. Terus yang ketiga ada yang namanya encourage others to do what they love. Ini hampir sama sih sebenarnya ke compliment, tapi ini lebih ke ngasih motivasi ke teman-teman kamu, ke orang lain, agar dia melakukan apa yang mereka mau gitu, atau apa yang mereka cintai. Itu bisa membuat kamu lebih terkesan lovely atau lovable. Oke, next ada lagi yang namanya put things into perspective. Gak semua hal yang ada di dunia ini itu buruk atau merugikan kita. Bisa aja ada yang hal buruk itu bisa menguntungkan kita gitu. Jadi cobalah selalu melihat buat dari perspektif lain dari semua hal. Gitu. Ada lagi, play cheerful music. Nah ini penting banget karena aku penyanyi dan aku seorang musisi juga. Menurut aku dengan dengerin lagu yang cheerful, dengerin lagu yang menyenangkan, itu bisa ngubah mood aku yang jadi nggak enak, jadi lebih bersemangat. Jadi aku punya playlist sendiri gitu di Spotify. Itu lebih ke dance playlist. Biasanya aku play di pagi hari biar mood aku lebih enak menjalani hari, dan saat aku kerja pun nggak jadi bete gitu. Ada lagi yaitu have fun and enjoy your life. Ini paling penting banget. Menurut aku kalian tuh harus nikmatin semua momen yang kalian miliki. Dan kalian harus menghargai waktu yang diberikan, menghargai orang-orang yang mendukung kamu, yang ada di sekitar kamu. Be present. Bolehlah kita ngelihat ke depan, bolehlah kita mikirin masa depan, tapi juga lihat yang ada di sekitarmu, lihat yang ada sekarang gitu. Karena hal yang kamu lakuin sekarang itu akan menentukan masa depan kalian juga. Spread love and kindness. Itu penting banget. Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat, oh my god, jadi ini ada foto-foto aku. Kalian bisa lihat saat itu aku masih SMA, beda banget ya muka aku ya. Itu di tahun 2012, ingat banget masih kelas 10 atau kelas 1 SMA. Aku tuh asalnya dari Surabaya, jadi aku harus terbang dari Surabaya ke Jakarta sama mamaku untuk ikut malam final Gadis Sampul. Terus itu yang aku pakai dress warna orange. Terus ada peserta nomor 9. Aku masih ingat banget aku nomor 9 pesertanya. Di situ lagi runway, pakai baju temanya dress gitu. Terus kalau kalian lihat ada cover majalah Gadis, itu di tahun 2012 juga. Aku sempat jadi covernya. Karena saat itu aku memenangkan runner up 1 Gadis Sampul 2012. And then, now, sekarang aku adalah seorang penyanyi. Dan aku lebih ke nyinden sebenarnya, jadi nyanyi tradisional, karena aku asalnya orang Jawa, ya kan? Dari sebuah acara di TV bersama Mas Tukul Arwana. Kalau ada yang teman-teman tahu, acaranya sempat booming karena ada Leslar di situ. Selain itu, aku juga suka banget namanya horse riding. Jadi akhir-akhir ini aku tuh suka berkuda, karena aku personally suka sama semua hewan sih. Itu. Dan kemarin waktu aku berkuda sempat juga liputan bareng di situ di sebuah TV. Dan di tahun 2019, tahun lalu, aku sempat rilis single pertama aku
yang berjudul Sampai Kapan. Nah, ini teman-teman kalau misalnya belum pernah dengerin, bisa cek di YouTube aku, Memes Prameswari, atau di semua digital platform. Gitu deh. Nah, ini yang terakhir untuk menutup presentasi aku hari ini. Ini adalah quotes, salah satu quotes yang aku suka sih. To be doing good deeds is man's most glorious task. Jadi, untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu adalah kerjaan yang sangat mulia. Lebih ke situ artinya. So, thank you very much teman-teman udah dengerin semuanya, para gadis. Terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu buat kita semua. Thank you guys. Thank you so Thank much you, Aisha. Kak Memes, tips self love-nya karena memang penting banget ya untuk kita sekarang karena banyak banget yang insecure dan lain sebagainya. So it was very 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 helpful. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kedua pembicara kita, dari Kak Aubrey Beer dan juga Kak Memes, tentang pentingnya public speaking dan self-love untuk meningkatkan percaya diri dan mengembangkan diri kita agar kita selalu be lovely, be ready. Nah, sebenarnya kalau bisa aku rangkum nih teman-teman, salah satu hal yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita adalah dengan cara rajin merawat tubuh kita sebenarnya. Nah, gimana sih biar kulit kita tetap cerah, tetap lembab, tetap sehat gitu ya? Salah satu caranya udah pasti menggunakan hand and body lotion gitu. Harus digunakan setiap hari, jangan sampai skip, baik itu mau kalian di dalam ruangan atau di luar ruangan. Apalagi di dalam ruangan ya, ber-AC, kulit kalian bisa kering dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita wajib banget mengaplikasikan hand and body lotion setiap harinya, nggak boleh di-skip gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, aku ingin merekomendasikan hand and body lotion yang memiliki segudang manfaat untuk menyehatkan, melembabkan, sekaligus mencerahkan kulit teman-teman semua. Nggak lain nggak bukan adalah Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Nah, hand and body lotion ini mengandung Phytocinamide Advance, vitamin C dan vitamin B3 plus kakaduplam yang dapat membuat kulit lebih cerah mulai dari 2 minggu pemakaian. Wah, cukup cepat ya. Nah, formulanya yang nggak lengket dan mudah menyerap ini, serta memiliki double UV protection, anti-UVA dan UVB yang mampu melindungi kulit kamu dari bahaya sinar matahari. Nah, keren banget ya teman-teman semuanya. Jadi, nggak akan takut tuh kalau aktivitas outdoor karena kulit kalian sudah terlindungi. Senang banget karena Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion punya 5 varian yang bisa teman-teman pilih disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Yang pertama ada Emerald Lovely White UV Bright and Cool Aloe Vera yang mengandung 95% aloe vera leaf juice sehingga mampu memberikan sensasi sejuk dan menjaga kelembapan kulit. Nah, lotion ini berbentuk gel sehingga akan terasa sejuk dan nggak akan lengket di kulit. Varian kedua ada Emerald Lovely Glow and Bright Red Pomegranate yang mengandung ekstrak buah delima merah yang mampu mempertahankan kadar kelembapan alami kulit. Selanjutnya ada Emerald Lovely White UV Smooth and Bright Jeju Orange. Nah, lotion yang ini mengandung ekstra Jeju Orange dari Korea yang kaya akan vitamin C dan juga antioksidan. Selanjutnya yang keempat ada Emerald Lovely White UV Nourish and Bright Bengkoang yang mengandung ekstrak bengkoang yang akan menutrisi kulit sehingga kulit teman-teman akan selalu sehat, lembab, dan juga cerah alami pastinya. Varian terakhir adalah last but definitely not least, Emerald Lovely White UV Moisture and Bright White Pearl. Varian ini mengandung bubuk mutiara yang kaya akan mineral dan asam amino yang mampu untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Nah, lengkap banget kan teman-teman pilihannya, jadi teman-teman semua bisa pilih variannya, disesuaikan aja dengan kondisi kulit teman-teman masing-masing. Oke, so pastikan kamu nggak skip memakai Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion setiap hari agar kulit kamu tetap cerah, lembab, dan juga sehat. Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion, be lovely, be ready. Oke, sudah selesai, lanjut kita langsung masuk ke sesi question and answer. Ini sudah aku compile ya beberapa pertanyaannya dari teman-teman semua. Akan aku langsung panggilkan aja untuk penanya yang pertama. Ada dari Davina Adinda, asal Cirebon.
Halo semuanya, perkenalkan aku Davina Dinda, asal Cirebon, umur aku 17 tahun. Aku di sini bertanya terkait public speaking. Nah, sebagai public speaking yang masih baru memulai atau masih pemula itu, mana sih yang harus baiknya kita improve terlebih dahulu? Apakah kontennya terlebih dahulu atau delivery-nya terlebih dahulu dan mengapa? Thank you. Oke, kalau menurut Kak Aubrey itu yang pertama kalian harus persiapkan itu adalah kontennya atau materinya terlebih dahulu. Biasanya kalau misalnya kamu menjadi seorang TV presenter atau misalnya kamu mau melakukan, mungkin kalau kalian masih sekolah, kalian mau presentasi nih gitu, kalian harus matengin dulu kontennya atau apa yang mau kalian bawakan nanti. Jadi kalian bikin dulu tuh skripnya, kalian matengin dulu kontennya. Setelah sudah selesai kontennya, baru kalian latihan gimana delivery yang baik gitu. Jadi kalian bisa langsung latihan di depan kaca, baca secara keras, baca secara penyampaiannya mau seperti apa gitu. Misalnya kamu sudah siap nih dengan cue card-nya, nah udah deh kamu tinggal latihan diulang-ulang supaya kamu terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang sudah kamu buat sendiri itu. Kalau misalnya masih nggak enak kata-katanya, boleh kamu ubah, kamu ganti. Jadi pada saat kamu membawakannya besok itu kamu sudah lancar otomatis. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ini dari Raisa Sofia dari Depok. Kebetulan teman SMP-ku. Hai Kak Aubrey, aku Raisa Sofia, 17 tahun dari Depok. I wanna ask, apakah menganalisis audiens sebelum melakukan public speaking menjadi suatu hal yang penting? Dan apa step-step yang harus dilakukan untuk membuat audiens attract dengan materi yang ingin kita sampaikan? Thank you so much, Kak. Jadi menurut aku menganalisa audiens itu sangat penting sekali gitu, karena misalnya kamu nggak tahu nih siapa penonton kamu, atau kamu bawa ini kayak gini aja deh, nanti pada saat kamu besokannya kamu datang ternyata tamunya VIP gitu, misalnya tamunya guru-guru dan juga kepala sekolah, terus orang tua murid, kamu udah bikin skripnya bahasanya bahasa-bahasa sehari-hari, otomatis kan kamu jadinya panik kan. Nah nanti bisa muncul kendala-kendalanya yang tadi saya sampaikan, yang tadi Kak Aubrey udah bilang. Jadi yang pertama kamu harus tahu kira-kira siapa nih audiensnya. Apakah misalnya ada orang tua atau ada tamu-tamu VIP yang mungkin harus diucapkan dulu nama-namanya di depan gitu. Jadi sangat penting sekali menganalisa audiens. Dan kemudian gimana sih supaya audiensnya itu bisa tertarik dengan apa yang kamu sampaikan gitu ya. Nah itu adalah seorang public speaker itu harus memiliki kayak chemistry atau supaya bisa membuat orang-orang audiens itu tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Tapi selain chemistry, kamu juga harus bisa interaktif, komunikatif dengan audiens. Jadi di awal kamu sapa audiensnya kayak, halo, selamat pagi, apa kabar semuanya? Kamu tunggu dulu sampai mereka respons, baik gitu. Wah senang sekali ya semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kayak kamu mengikut sertakan juga audiens itu dan juga menyapa mereka. Nah, jadi mereka otomatis merasa, wah ini enak ya MC-nya komunikatif nih gitu. Dan di akhir pada saat sesi question and answer, itu juga kamu bisa turun ke floor untuk bisa langsung ngobrol dengan audiens. Itu juga boleh kadang-kadang. Kalau misalnya audiensnya sibuk sendiri gitu supaya bisa balik lagi attention-nya ke kamu, mungkin kamu bisa sapa sedikit atau mungkin kamu bisa kasih pertanyaan ke mereka supaya attention-nya balik ke kamu, gitu. Sudah jelas? Oke. Terima kasih juga ya Raisa atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Oke, ini dari Priscilla _17 dari Bogor. Halo Kak, aku Priscilla Mitarigan dari Bogor. Aku ingin bertanya sama Kak Aubrey, kan aku sering di sekolah jadi moderator atau MC. Kalau misalkan ada acara sekolah, biasanya audiens itu kan suka pasif ya Kak. Suka misalkan kita nanya, dia nggak jawab. Jadi gimana sih cara ngatasin rasa canggung pas ditanya nggak dijawab Kak? Jadi itu kita jadi canggung, nggak ngerti cara biar kita nggak canggung lagi itu gimana? Kasih. Oke. Ya, terima kasih Priscilla pertanyaannya. Ini memang suatu hal yang sering dihadapkan juga nih sama Kak Aubrey pada saat Kak Aubrey MC gitu. Kadang-kadang misalnya ada yang mau tanya, terus semuanya diem, silent, hening gitu kan. Kayak, wah bingung nih gimana gitu. Nah sebagai MC yang baik, itu kamu juga harus persiapkan backup question
atau pertanyaan cadangan gitu. Biasanya kalau Kak Aubrey pada saat nggak ada yang mau tanya, ya udah Kak Aubrey bilang, oh gitu, kalau nggak ada yang mau tanya, Kak Aubrey mau tanya deh ke narasumber misalnya. Kak Aubrey kasih deh satu pertanyaan pancingan ke narasumber. Nah, setelah udah dijawab, kemudian Kak Aubrey balik lagi nanya, oke, kira-kira masih ada yang mau bertanya? Kalau masih hening, kalau misalnya ini acaranya agak santai, kamu bisa deh turun ke floor, kamu bisa turun ke penonton. Kamu sapa langsung, mungkin yang ada di baris depan aja nih ya, gitu. Kayak kamu bisa langsung sapa, halo, dengan siapa, namanya siapa, dan dari mana asalnya, misalnya gitu. Kamu sapa, dan kemudian kira-kira dia mau ditanya nggak? Kalau misalnya dia bilang enggak gitu. Kamu bisa nanya mungkin materi yang tadi dibahas sedikit, terus kamu tanya pendapatnya dia, supaya tetap ada interaksi. Nah, biasanya dari situ orang jadinya mau nanya, gitu. Atau pada saat kamu sudah di floor, kayak audiens itu merasa lebih dekat dengan kamu. Nah, nanti muncul, siapa tahu ada nih nanti dari tengah-tengah audiens ada yang, Mbak, saya mau nanya, gitu. Karena kamu dirasa lebih dekat dengan audiens. Begitu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Aubrey sudah menjawab 3 pertanyaan pertama tadi. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. 2 pertanyaan ini untuk Kak Memes. Ada dari Rini Anggraini dari Medan. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Rini Anggraini, saya dari Medan. Saya mau nanya ke Kak Memes ya, membahas tentang mencintai diri atau kepercayaan diri. Saya mau nanya, gimana sih cara kita berkontribusi untuk diri kita sendiri dalam menghadapi hal-hal yang membuat mental kita itu jadi jatuh atau down, gitu Kak. Halo Rini, makasih banyak ya atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Pasti banyak dari kita yang ngerasa insecure kan, dan aku sendiri juga dulu sering ngerasa insecure juga gitu, apalagi saat ikut Gadis Sampul, ketemu dengan banyak perempuan-perempuan cantik juga. Menurut aku ya, cara kita untuk kontribusi sama diri sendiri kembali lagi ke self-love. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Kita lebih mengapresiasi diri kita sendiri. Don't be too hard on yourself. Dan yang paling penting, kita harus percaya bahwa tiap perempuan itu cantik. Every girl is beautiful. Mereka punya keunikan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, menurut aku, kamu harus fokus banget sama apa kelebihanmu dan kamu tuh sukanya apa. Dari situ, kamu bisa mengembangkan skill kamu dan terlihat lebih stand out. Itu sih, menurut aku. Oke, thank you, Kak. Thank you, Rini. Thank you so much, Kak Memes. Kita ke pertanyaan terakhir. Aduh, ini sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang bagus-bagus. Cuma karena keterbatasan waktu ya, karena durasi juga. Pertanyaan terakhir ini, pertanyaan kelima untuk ditujukan untuk Kak Memes juga. Ada dari Nur Amira, dari Pekanbaru Riau. Hai Kak, nama aku Nur Amira. Umurku 15 tahun, aku dari Pekanbaru Riau. Jadi aku mau bertanya nih, bagaimana cara mengatasi pikiran yang tiba-tiba blank karena audiens yang iseng mengganggu presentasi kita, dan bagaimana cara mengembalikan alur presentasi seperti semula, Kak. Terima kasih. Halo Nur Amira dari Pekanbaru, terima kasih ya pertanyaannya. Anyway, aku sendiri juga biasanya kan presentasi di kampus tuh. Dan yang namanya masalah atau gangguan tuh pasti selalu ada kalau kita lagi presentasi, ya kan? Kalau buat aku, kalau misalnya tiba-tiba aku blank, biasanya aku bakalan lihat presentasi aku atau notes kecil aku yang udah aku siapin, terus aku repeat lagi, aku ulangi lagi materi sebelumnya sedikit, baru jalan ngalur ke materi setelahnya. Karena kan kadang kan kita, aduh mau ngomong apa ya, kayak gitu. Itu wajib banget buat ngeliat notes kamu, ngulang sedikit dan baru lanjut lagi. Dan jangan lupa untuk atur nafas, sama kayak kata Kak Aubrey tadi, buat menghilangkan rasa nervous kamu. Gitu deh Nur Amira. Oke, makasih Kak. Sama-sama, good luck. Oke, terima kasih Nur Amira. Terima kasih banyak untuk Kak Aubrey dan juga Kak Memes udah menjawab pertanyaan tadi ya, 5 pertanyaan dari teman-teman kita semua. Pertanyaannya sangat-sangat bagus dan cukup mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, makanya tadi aku ambil juga. Oke, gak terasa banget nih teman-teman, ternyata udah 60 menit kita bareng-bareng di Virtual Class Gadis Academy, persembahan dari Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion.
yang bertemakan be personable, be lovely, be confident. Nah, semua peserta di sini pastinya mendapat banyak banget insights, dapat banyak banget perspektif baru dari Kak Aubrey tentang public speaking dan juga Kak Memes tentang self love ya, tentang self confidence gitu. Tapi sebelum aku menutup webinar hari ini, kayak tadi yang udah aku bilang di awal, akan ada 5 pemenang best questions yang masing-masing berhak mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai Rp200.000 dari Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Oke, nah sekarang aku akan membacakan 5 pemenangnya. Yang pertama ada Davina Adinda, yang kedua ada Raisa Sofia, yang ketiga ada Priscilla, yang keempat ada Rini Anggraini, dan yang kelima ada Nur Amira. Oke, nah kelima pemenang tadi berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Nanti kalian akan dihubungi oleh tim Gadis ya untuk lebih detailnya. Oke, aku Aisyah Felis mewakili Gadis mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Aubrey dan juga Kak Memes atas waktunya, atas insights-nya yang sudah sangat-sangat helpful dan berguna banget ya untuk kita sebagai remaja perempuan gitu. Semoga kakak-kakak tetap menginspirasi kita semua. So thank you so much. Oke, nah sebelum kita mengakhiri acara, thank you Kak, thank you so much. Aduh maaf ke-skip tadi ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri acara, aku ingin mengingatkan teman-teman semua untuk share experience kalian selama mengikuti webinar atau setelah mengikuti webinar dengan cara memposting foto atau video di sosial media kalian dengan menggunakan hashtag Gadis Academy, Gadis Academy X Emerald Lovely White UV, Journey to Be You, dan juga Be Lovely, Be Ready. Oke, nah jangan lupa juga untuk follow, mention, atau tag ke Instagram Gadis Max dan Emerald Lovely. Nanti goodie bag-nya dan e-certificate akan dikirimkan oleh pihak Gadis setelah acara ini selesai ya teman-teman. Oke, seperti biasa akan ada sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Oleh karena itu, aku ingin mengundang Kak Leoni lagi selaku pemimpin redaksi dan komunitas Gadis untuk kembali bergabung bersama kita untuk foto bareng. Teman-teman boleh dinyalakan ya kameranya. Oke, ketahuan deh kalau kita sekarang udah berdua ya sama Aisyah. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas Gadis Academy persembahan Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion hari ini. Terima kasih Aubrey, terima kasih Memes untuk waktunya dan udah sharing di sini sama teman-teman Gadis semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan bisa dipakai di kehidupan kalian sehari-hari. Presentasi, tadi sering untuk jadi moderator atau MC, segala macam soal public speaking dan soal self-love pastinya ya teman-teman. Dan sekarang kita mau foto bersama dan slide-nya cukup banyak ya teman-teman. Ada 17 slide, jadi seperti biasa pertahankan senyum indah dan cantik kalian ya. Be lovely setiap frame, oke? Kita mulai dari frame pertama ya teman-teman. Oke, ternyata ada 12 frame teman-teman, nggak jadi 17, 12 ya, berarti 10 lagi. Frame ketiga, 1, 2, 3. Oke, frame keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya frame kelima, terus berusaha ya senyumnya, 1, 2, 3. Frame keenam, 1, 2, 3. Frame ketujuh, 1, 2, 3. Frame ke-8, 1, 2, 3. Frame ke-9, 1, 2, 3. Oke, frame ke-10, terus ya, tetap berusaha. 1, 2, 3. Frame ke-11, sedikit lagi. 1, 2, 3. Frame terakhir teman-teman, tunjukkan senyum yang paling indah. 1, 2, 3. Oke, thank you so much. Silahkan Aisyah sebagai penutup. Oke. Thank you so much Kawani. Tadi udah 12 slides bersama-sama kita. Emerald Lovely White UV Hand and Body Lotion. Be lovely, be ready. Gadis Academy.